tanya Pak Anton, silakan Pak, silakan bisa dibantu. Iya, saya mau tanya. Saya kan ada tunggakan di Aku Laku. Ya. Kurang lebih 2 bulan. Nah, Ya. ini si DC-nya menagih ke nasabah itu jam 1 pagi sama jam 4. Apa itu Ya. diperbolehkan? Baik, untuk di aku pinjaman tunai atau pinjaman barang Pak? Paylater sama asetku. Baik, aku laku paylater dan asetku ya Pak ya. Ya. Baik, keterlambatan pembayarannya berapa lama Pak? Berapa? Keterlambatan 2 pembayarannya berapa bulan. lama? 2 bulan. 2 bulan, baik. Saya gini aja Mas, kita kan tutup poin aja. Kan emang kan saya ada kesalahan, belum ada tunggakan lah, masih belum mampu bayar. Cuma saya mau tanyakin dari OJK. OJK kan memberikan peraturan terhadap DC toh, yang diposting di IG-nya. Ya. Nah, saya mau tanya, diperbolehkan nggak nagih ke nasabah jam 1 pagi sama jam 4 pagi? Baik. Plus saya, terus jawabannya gimana Mas? Baik, untuk saat ini Pak terkait dengan pinjaman tersebut ya Pak ya. Pertama di Aku Laku yaitu PT Aku Laku Finance Indonesia dan asetnya ya Pak ya PT Pintar Inovasi Digital ya Pak ya, seperti itu. Yang pertama saya bantu untuk informasikan terlebih dahulu karena kan dua perusahaan yang bergeraknya di berbeda ya Pak ya. Satu terkait dengan pembiayaan ya Pak ya, seperti itu ya. Yang satunya kan terkait dengan pinjaman online untuk di asetku tersebut Pak, seperti itu Pak. Jadi saya bantu untuk pengecekan dulu ya Pak ya. Bapak Anton mohon kita untuk menunggu terlebih dahulu kurang lebih 1 menit Pak ya, kami bantu pengecekan dulu. Oke. Baik, sambungan jangan terputus ya Pak ya, mohon ditunggu. Terima kasih Bapak Anton. Ya, Mas. Terima kasih telah berkenan menunggu Pak. Kami bantu untuk pengecekan. Boleh dapat kami informasikan yang pertama Pak terkait dengan Aku Laku terlebih dahulu ya Pak ya. Bahwa sehubungan dengan penagihan yang dilakukan oleh bagian penagih atau debt collector. Bahwa untuk saat ini nama tercantum sebagai pihak ketiga yang dapat dihubungi ketika melakukan pengajuan fasilitas kredit adalah pihak yang berfungsi sebagai kontak darurat yang dapat dihubungi termasuk dalam hal penagihan apabila pihak perusahaan tersebut kesulitan menghubungi dari konsumen atau debitur tersebut. Enggak, gini. Sebentar Mas ya, saya potong ya. Boleh kan? Bagaimana Pak? Boleh saya potong. Enggak, saya pertanyaan gini aja. Diperbolehkan enggak jam 1 pagi sama jam 4 pagi nagih ke nasabah? Baik, Bapak sudah pernah mengajukan restrukturisasi keringanan pembayaran kepada masing-masing aplikasi tersebut Pak? Enggak Mas, saya cuma masalah DC-nya aja dulu. Saya masih baik, maka dari itu boleh diperkenankan saya menjelaskan Pak, seperti itu, jangan dipotong dulu ya Pak. Oke, silakan. Boleh saya bantu sampaikan sampai dengan selesai dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Seperti itu Pak, bahwa untuk saat ini pada umumnya juga di pihak pelaku usaha jasa keuangan ini akan memberikan penjelasan kepada pihak yang melakukan penagihan atau debt collector ini mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh petugas penagihan Pak, seperti itu. Kemudian apabila terdapat ataupun jika sekiranya perilaku debt collector sudah mengganggu asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, maka dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu pihak kepolisian Pak. Apabila Bapak merasa terdapat ketidaksesuaian data, kami sarankan terlebih dahulu menyampaikan keluhan tersebut secara tertulis kepada pihak perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan yang bersangkutan agar dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jika sekiranya perilaku debt collector atau perusahaan yang mempekerjakan tersebut telah melanggar asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, Bapak dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian Pak. Kemudian berkaitan dengan aplikasi dari Asetku Pak, atau dari pinjaman tunai atau pinjaman online bernama Asetku, ini mengenai adanya permasalahan tunggakan pembayaran pinjaman. Hal tersebut merupakan kewajiban Bapak sebagai konsumen tetap harus diselesaikan, di mana OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah menentukan batas maksimal pengenaan denda, biaya dan bunga adalah 50% dari panggung kredit. Misalnya pinjaman 1 juta rupiah berikut bunga dan denda maksimal tagihan adalah 1,5 juta. Bapak selaku dari konsumen dapat menegosiasikan atau membicarakan secara langsung kepada pihak perusahaan fintech Asetku tersebut terkait untuk memperoleh keringanan pembayaran. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak perusahaan fintech dalam menjalankan usahanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman atau lender seperti bank atau perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan fintech tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman Pak.
Begitu juga terkait dengan perilaku petugas penagihannya juga, bahwa untuk saat ini Pak, seperti tadi bahwa dari pihak perusahaan Peer-to-Peer Lending, ini nama yang dicantumkan konsumen sebagai pihak yang dapat dihubungi saat mengajukan pinjaman juga dapat menjadi kontak darurat oleh konsumen Pak, seperti itu. Dalam hal penagihan, pihak perusahaan fintech dari pihak perusahaan fintech dapat menghubungi pihak yang menjadi kontak darurat apabila konsumen sulit dihubungi. Namun demikian, pihak yang menjadi kontak darurat bukan merupakan pihak yang menjamin pinjaman milik konsumen. Kemudian, tentunya seperti tadi Pak, dari perusahaan fintech akan memberikan data akurat, penjelasan dan prosedur operasional kepada pihak yang melakukan penagihan, termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh petugas penagihan. Jika sekiranya perilaku petugas penagihan atau perusahaan yang mempekerjakan tersebut telah melanggar asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, Bapak dapat melaporkannya kepada pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian. Selain itu juga Pak, Bapak selaku dari konsumen juga dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada asosiasinya, yaitu dari Asetku ya Pak, itu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Pengaduannya bisa melalui email pengaduan@afpi.or.id atau melalui nomor telepon juga bisa di 150 505 Pak. Layanan Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17 sore Pak. Berarti jam 8 sampai jam 5 ya? Iya betul, itu untuk melaporan terkait dengan debt collector dari fintech asetku tersebut ya Pak, ya seperti itu Pak. Kemudian berkaitan dengan aturan penagih debt collector Pak, bahwa dengan postingan Instagram yang ada di Instagram @OJK Indonesia, bahwa pada pasal 7 POJK nomor 6 POJK 07 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, itu bahwa dari pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan POJK dari perilaku yang pertama memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen. Contohnya antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan memberikan atau memperdagangkan data atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam hal penagihan utang konsumen. Ada 3 larangan tindakan debt collector. Yang pertama menggunakan ancaman, kemudian melakukan kekerasan yang bersifat mempermalukan, kemudian memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Dalam proses penagihan debt collector, ini wajib membawa sejumlah dokumen. Yang pertama kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debituran prestasi, serta salinan sertifikat jaminan fidusia. Lebih lengkapnya nanti boleh dibuka di Instagram kami atau OJK Indonesia Pak, seperti itu. Mas, saya mau tanya lagi, untuk jam kerjanya debt collector itu jam berapa biasanya penagihan? Kalau setahu saya ya, sesuai surat edaran BI nomor 10 garing 11 tanggal 9 April tahun 2019 itu kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah itu masih berlaku kan enggak? Baik, itu informasi aturan dari mana Pak? Atau regulasi yang dikeluarkan dari mana? Dari surat edaran BI. Baik, nomor berapa? Karena kan sudah berbeda lembaga atau antara OJK dan BI Bapak. Oh. Seperti itu. Soalnya kan ini tahun 2019. Kalau yang OJK jam berapa? Kalau yang OJK yang baru yang tahun berapa Mas? Baik, karena kan untuk saat ini Pak terkait dengan aturan tersebut, ini saya bantu untuk pengecekan terlebih dahulu. Nggak apa-apa, saya kan pengen biar jelas saja. Itu kolektor itu kerjanya 24 jam atau sama kayak orang-orang biasa, misalnya kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam batasnya, misalnya kayak gitu, atau 24 jam. Itu aja saya pengen tahunya. Ya baik, kami bantu untuk pengecekan dulu ya Pak ya, berkenan untuk menunggu kembali Pak. Oke Mas, nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Baik, masih mohon untuk menunggu kembali ya Pak ya. Oke Mas. Oke. Pak Anton. Iya Mas. Bapak terima kasih telah berkenan menunggu Pak. Saya dibantu untuk pengecekan berkaitan dengan waktu kerja operasional dari penagihan. Karena perusahaan penagihan itu bukan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK Pak, sehingga terkait dengan lebih detail mengenai prosedur penagihan, jam kerja ataupun hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas penagihan, itu memang antara kerjasama dari masing-masing perusahaan tersebut dengan pihak ketiga tersebut Pak, seperti itu. Di mana OJK hanya menyampaikan terkait dengan ketentuan secara umumnya saja terkait dengan larangan tindakan dari debt collector. Mengenai lebih lanjutnya, baik untuk waktu operasional dari penagihan, tentunya nanti merupakan kerjasama dari masing-masing
masing-masing perusahaan, baik itu fintech asetku ataupun akulak tersebut yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang tersebut Pak. Karena pihak ketiga itu kan merupakan pihak penagihan, sehingga untuk saat ini program kerjasama tersebut adalah dari masing-masing perusahaan tersebut Pak. Seperti itu Pak Anto. Jadi silakan bisa dikonfirmasikan, itu langsung ditanyakan kepada pihak masing-masing akulaku ataupun dari asetku tersebut Pak. Seperti itu. Percuma Mas, saya telepon akulaku malah disuruh bayar. Saya kan cuma konfirmasi itu aja. Kerjanya kata DC-nya 24 jam. Ya, kembali lagi Pak, karena kan untuk saat ini tidak diatur secara detail Pak mengenai hal tersebut dari OJK. Namun karena hal tersebut merupakan kerjasama Pak dari perusahaan pelaku usaha jasa keuangan dengan petugas penagihan Pak dalam hal melakukan penagihan seperti itu Pak. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas penagihan itu memang tercantumnya ada di pihak perusahaan tersebut Pak, seperti itu perusahaan lembaga jasa keuangan tersebut. Namun apabila untuk terkait dengan fintech yaitu pihak asetku, nanti Bapak juga boleh dipelajari terkait dengan pedoman perilaku Pak. Nanti di website AFPI yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu adalah asosiasi yang menaungi terkait pinjaman online yang sudah berisi di OJK Pak, di mana salah satunya adalah asetku tersebut Pak. Seperti itu, di mana dalam hal penagihannya juga, kamu juga dapat menyampaikan pengaduan asetku tersebut kepada pihak AFPI Pak. Seperti itu. Gitu. Mas, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya kan kita kan banyak DC-DC yang selain aset itu kan masih banyak. Perilakunya kan barbar, penagihannya juga barbar, itu gimana cara melaporinya? Ya, kembali lagi Pak, apabila dirasa dari perusahaan tersebut atau dari perilaku debt collector atau perusahaan yang mempekerjakan tersebut telah melanggar asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, nanti dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang, itu pihak kepolisian Pak, karena itu merupakan tindakan pidana seperti itu Pak. Berarti tanpa langsung ke OJK sama FPI ya? Atau gimana? Tergantung Pak dari perusahaan tersebut apakah pinjaman online atau bukan. Apabila memang pinjaman online atau fintech seperti asetku tersebut, kan juga bisa disampaikan pengaduannya kepada asosiasinya Pak, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Berarti kan hitungannya gini, hitungannya harus kita buat satu kan laporan ke kepolisian dulu, habis itu kita kirim hasil laporannya polisi ke AFPI sama OJK, sama perusahaannya, atau gimana? Ya, berbeda-beda Pak. Silakan apabila ke kepolisian sendiri, ke AFPI juga sendiri-sendiri Pak, seperti itu. Mas, maksudnya kan gini, kita kan buat laporan. Iya, kemudian? Kita kan buat laporan ke kepolisian dulu lah, ke aja ya. Nah, habis itu kita hasil laporan ke polisi itu dikasih ke FPI sama OJK bisa? Ya, itu tergantung Pak. Karena kan untuk saat ini dari masing-masing dari AFPI pun juga memiliki prosedur penganiayaan sendiri-sendiri ya Pak. Nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu Pak, seperti itu Pak. Yang terpenting itu kan apabila sekiranya dari perilaku petugas penagihan atau perusahaan yang mempekerjakan tersebut telah melanggar asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, dapat dilaporkannya kepada pihak berwenang yaitu pihak kepolisian. Dan apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan fintech atau financial technology, dapat dilaporkan kepada AFPI Pak, seperti itu. Gitu ya. Berarti surat edaran BI yang April 2009 udah nggak berlaku ya hitungannya ya? Ya, Bapak saat ini kan menghubungi OJK. OJK dan BI kan berbeda untuk ya Bapak. Beda. Berarti yang dari OJK-nya masih belum nggak punya ya? Atau diserahkan ke perusahaannya sendiri jam kerjanya? Betul? Ya, terkait mekanisme jam kerja atau lainnya, itu kan merupakan kerjasama Pak dalam penjelasan atau prosedur operasional itu dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut dan dari perusahaan penagihan tersebut Pak, seperti itu. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas penagihan itu kerjasama Pak dari kedua belah perusahaan tersebut Pak, seperti itu. Oh gitu ya, wis lah. Oke, makasih Mas. Bapak dapat mengajukan keringanan pembayaran Pak untuk menghindari adanya penagihan ataupun bunga yang berlebihan Pak, seperti itu. Seperti tadi menegosiasikan atau bicara secara langsung untuk membalas keringanan pembayaran Pak, seperti itu. Tadi denda bunganya itu all untuk semua pinjol atau bank juga? Ini untuk khusus pinjaman online seperti aset tersebut Pak. Itu maksimal 50% dari pagu kredit. Oh, berarti selain asetku kayak ada kami, terus kayak ada Pundi, Kredivo, dan lain-lain itu sama? Ya, Bapak nanti boleh dipelajari dulu saja mana perusahaan pembiayaan, mana pinjaman online atau fintech Pak. Apabila ada kami, itu merupakan fintech Bapak, seperti itu. Ada pun juga fintech Pak atau financial technology Kredivo, itu merupakan perusahaan pembiayaan Pak, seperti itu dengan nama PT Financial Finance Indonesia Pak, seperti itu. Berarti yang 50% tadi khusus pinjol aja, khusus fintech ya? Iya, ya? betul. Untuk fintech atau financial technology Pak.
Oh, ya wes lah, oke oke. Jadi perlu dibedakan Pak antara pinjaman online atau fintech. Itu ada kami kan sudah berisi dengan nama PT Pembiayaan Digital Indonesia. Oh, Begitu juga untuk ada Pundi juga merupakan fintech Bapak untuk sudah berisi dengan PT, nama perusahaan PT Info Teknosiaga. Apabila untuk Kredivo, kita kan juga ada dua bergeraknya Pak di bidang perusahaan pembiayaan dan juga pinjaman online juga Pak. Seperti itu nanti boleh disampaikan untuk Kredivo ataupun Kredivo untuk pinjaman barang atau Kredivo untuk pinjaman tunai Pak. Pinjaman tunai kan namanya Kredivas Pak. ya. Dengan nama PT Finansal Digital Indonesia. Oh, berarti kan sama ya, kayak aku ya. Kalau aku kan ada asetku. Iya, betul. Nah, Namun itu ya. nama perusahaannya juga berbeda-beda Pak. Oh, gitu. Oke, Mas. Makasih Mas ya infonya Mas. Itu Ya. baik informasi sudah jelas, ada yang bisa dibantu Pak Anton. Sudah Mas, makasih Mas ya. Baik, sama-sama Pak. Bapak informasi tambahan saja. Waspada terhadap penipuan berkedok penawaran investasi melalui pesan singkat serta media sosial. Follow Instagram